Perkenalkan, nama saya Aliza Ketunafisah, NIM 202111078, kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh ejaan yang sering muncul. Faktornya: 1. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Yang kedua, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Yang ketiga, kurangnya ketelitian dalam menulis. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul: 1. Praktek yang benar adalah praktik. Yang kedua, izin yang benar adalah izin. Yang ketiga, fotokopi yang benar adalah fotokopi. Yang keempat, pikir yang benar adalah pikir. 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contoh. Jawaban: kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Contoh kutipan langsung. Sejalan dengan pendapatan tersebut, Kefar 1994 halaman 1 menjelaskan bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Contoh kutipan tidak langsung. Oleh sebab itu, keterampilan dan kejelian dalam menerapkan teori penerjemahan akan menentukan keberhasilan terjemahnya. Pemahaman terhadap konsep umum teori penerjemah adalah penting dan bermanfaat baginya. Nababan, 2003, halaman 16. Yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain yang berisi sejarah hidup, pengalaman, sampai kisah sukses seseorang. Contohnya seperti berikut. Dan bibliografi adalah daftar pustaka yang mencangkup isi dan deskripsi sebuah buku. Hal tersebut meliputi nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nomor terbit. Contohnya seperti di samping. Apa perbedaan makna pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimat. Jam menggunakan makna masa atau jangka waktu. Contohnya, Adinda berangkat ke sekolah dengan mengendarai motor memakan waktu 1 jam. Pukul untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, Adinda berangkat ke sekolah pada pukul 06.00 WIB. Yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawaban: bahasa merupakan sistem bunyi yang bermakna seperti A, I, U, E, O, dan disusun akan menjadi sebuah kata, dan kata disusun akan menjadi sebuah kalimat. Jika kata dan kalimat yang tersusun ini memiliki makna, inilah yang disebut dengan bahasa. Sistem bunyi bermakna dengan menggunakan bahasa ada kaitannya, karena bahasa tidak akan ada tanpa adanya susunan sistem bunyi. Adanya seseorang itu berbahasa, ia telah memahami susunan bahasa yang kita sebut dengan kata atau perkataan.
Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda baca koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Banyaknya kesalahan penulisan tanda koma karena banyaknya ketidaktahuan bagaimana fungsi penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma berfungsi untuk memisahkan perinci atau pengembalian. Contoh, ibu belanja tepung, koma, minyak goreng, dan mentega. Yang benar, ibu belanja tepung, koma, minyak goreng, koma, dan mentega. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata hubung dan konjungsi. Contoh, rumah ini bukan milik saya, melainkan, koma, milik ayah saya. Yang benar, rumah ini bukan milik saya, koma, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, oleh karena itu kita harus tetap waspada. Yang benar, oleh karena itu, koma, kita harus tetap waspada. Yang keempat, tanda koma dipakai sebelum dan sesudah kata sapaan. Contoh, hai, apa kabar? Tanda tanya. Yang benar, hai, koma, apa kabar? Tanda tanya. Yang kelima, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademiknya. Contoh, Muhammad Ilyas S.H.S.E.M.M. Yang benar adalah Muhammad Ilyas, S.H.M.M. Yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan dua disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerinci atau penjelas. Contohnya, 1. Mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, meja, koma, kursi, koma, dan lemari. 2. Dina dan Edo mengumpulkan bunga-bunga yang berbau harum di sekitar rumah itu. Titik 2, Melati, koma, Mawar, koma, dan Kamboja. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, yang pertama, Aisyah menyiram bunga, titik koma, Siska menyapu halaman, titik koma, Nafis memotong rumput. Yang kedua, ibu membeli buku, koma, penggaris, koma, dan pensil, titik koma, jeruk, koma, jambu, koma, dan mangga. Yang kedelapan, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut dengan pembenarannya. Karena kurangnya pemahaman tentang kaidah dalam pemakaian huruf miring atau dapat disebabkan juga kurangnya ketelitian penulisan. Huruf miring biasanya digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, yang salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Damono adalah Hujan Bulan Juni. Yang benar, salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Damono adalah Hujan Bulan Juni. Hujan bulan Juni itu digaris miring. Yang kesembilan, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal
biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku, adanya penggunaan kata, serta penambahan kata. Contoh, kesalahan penulisan huruf konsonan. Teknik yang benar adalah teknik. Zaman yang benar adalah zaman. 2. Kesalahan penulisan huruf vokal. Hakikat yang benar adalah hakikat. Derajat yang benar adalah derajat. Resiko yang benar adalah risiko. Sekian dari jawaban yang bisa saya jawab dari pertanyaan untuk UTS Bahasa Indonesia. Bila ada salah kata, pengucapan, saya mohon sebesar-besarnya meminta maaf.